Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Moon. The Moon muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The Moon ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Ketika kita berbicara terkait dengan ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran, tentu dari situasi dan kondisi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah problem dan masalah yang sebenarnya saat ini memang sedang dihadapi oleh teman-teman Aquarius. Ya, meskipun tidak semua tetapi cukup relatif ya. Apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kamu itu benar-benar menjadi sebuah momok yang mungkin cukup berat bagi kehidupan kamu, teman-teman. Ketika apa? Ketika kamu sudah berupaya berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatunya, namun sepertinya upaya yang kamu lakukan itu selalu gagal. Ya, tidak berhasil, selalu mentok. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang siapapun orang yang mungkin sedang mengalami masalah, ya inginlah agar masalahnya itu segera selesai, tuntas ya. Terlepas dari apapun itu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, kita akan lihat dalam pekan ini, teman-teman. Apakah mungkin masalah-masalah yang terjadi di sini itu bakal segera tuntas, selesai ya, gitu ya. Dan ada sebuah keberuntungan yang akan kamu peroleh dalam pekan ini. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Ten of Wands. 10 tongkat. Aku akui dan cukup terlihat ya, teman-teman. Dari kartu kedua ini, cukup menggambarkan kok tentang bagaimana upaya ya yang kamu lakukan, usaha yang kamu lakukan. Meskipun terlihat begitu berat beban kehidupan kamu ya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Namun sikap optimisme yang kamu lakukan di sini, teman-teman, aku rasa ini cukup membuktikan, menunjukkan bahwasanya kamu adalah orang-orang pilihan di sini. Kenapa? Meskipun kamu diuji dengan berbagai masalah ujian yang cukup begitu besar, berat ya teman-teman. Tetapi kamu orang yang hebat, mampu untuk tetap bertahan, mampu untuk tetap bisa apa ya, berusaha untuk menghadapinya gitu. Ya, oke. Nah, kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya deh. Aku punya The Fool. Nice. The Fool ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ada peluang kesempatan kamu kok untuk bisa melewati fase-fase sulit ini, teman-teman. Ya, ada masa-masa yang dimana kamu ada dalam masa ujian dan kamu ada dalam masa yang akan bahagia. Ya, berarti kan ketika sudah melewati masalah tersebut, ujian tersebut, maka kamu akan bahagia. Ya, terlepas dari kehidupan apapun itu, baik itu di dalam bisnis, pekerjaan, ya, kemudian percintaan, kesehatan, keuangan. Yang jelas memang dari kartu ketiga ini bakal ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi, yang akan dimulai, teman-teman. Sebuah kehidupan baru. Tentu ini adalah sebuah awal yang dimana kamu berpeluang untuk bangkit dari segala keterpurukan dong. Ya. Nah, kemudian aku punya The Emperor. Ternyata ini, teman-teman, yang Tuhan rencanakan untuk kamu. Ya, ketika kamu sudah apa ya,
berhasil melewati ujian ya, ibaratkan seperti itulah ya kan. Nah, pada akhirnya kamu akan sukses kok. Kehidupan kamu akan lebih bahagia, kamu akan lebih kokoh, lebih kuat ya. Jadi ketika kamu berhasil sukses, benar-benar sukses teman-teman ya insya Allah ya sesegera mungkin. Maka di sini kamu akan lebih kuat gitu. Ya, kamu akan benar-benar menikmati ataupun kamu akan benar-benar mensyukuri banget tentang bagaimana perjuangan dan kerja keras kamu selama ini. Ya. Dan bahkan ketika kamu sudah berada di atas, sudah bahagia, maka nggak akan ada orang yang bakal bisa untuk menjatuhkan kamu kembali. Ibaratkan seperti itu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius yang lagi berjuang untuk menang, sukses, yang mencari keadilan, kebahagiaan, oke, kelimpahan materi rezeki, tetap bersemangat teman-teman. Ya, tetap optimis karena aku yakin kebahagiaan itu sudah menanti kamu di depan nih. Ya, hanya saja bagaimana kamu berproses terhadap sebuah masalah ini. Ya, kamu harus selalu positive thinking, ya, sabar insya Allah. Keberuntungan ini akan kamu peroleh. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Wow, aku punya desan. Desan muncul hadir sebagai energi membuka teman-teman. Berbicara masalah keuangan, berbicara masalah rezeki. Jadi memang dari kartu pertama ini yang aku lihat, ya tentu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini kartu yang menggambarkan tentang kemakmuran, ya, kemudian kebahagiaan, kemudian kalau dikatakan masalah rezeki, aku yakin potensi besar ada rezeki yang sangat berlimpah ruah nantinya teman-teman. Ya, sesuatu hal yang bisa saja tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya dan akan kamu dapatkan dalam pekan ini. Ataupun mungkin memang dalam pekan ini sudah dapat kamu rasakan sebuah perubahan ekonomi kamu nih. Ya, yang semakin meningkat, teman-teman. Itu dia. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian, teman-teman ya. Pencapaian. Kamu akan bertemu juga dengan energi-energi baik, positif. Artinya orang-orang baik, ya, yang akan bersinergi dengan kamu, kerjasama dengan kamu, mungkin seperti itu juga. Ya, ataupun mengenai tentang kerja keras, ikhtiar doa kamu, teman-teman, yang akan membuahkan hasil positif di sini. Ya, jadi ada beberapa pencapaian yang mungkin bisa saja itu yang bakal meningkatkan kondisi ekonomi kamu. Bisa jadi pencapaian di dalam kenaikan jabatan, karir, bisa jadi di dalam usaha bisnis kamu yang mulai mengalami peningkatan, ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kok. Nah, kemudian aku punya fake ops wasp. Sebagai energi penutup teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kamu pada akhirnya ya setelah kamu memang benar-benar berperang banget, bertempur banget, oke? Kemudian berjuang banget teman-teman, ya pada akhirnya memang perjuangan kamu nggak sia-sia. Jadi dengan kata lain, kalau aku lihat energi kamu lagi positif-positifnya gitu. Jadi ketika kamu memiliki energi yang lagi positif-positifnya, maka rezeki uang akan datang dari segala penjuru arah teman-teman. Ya kalau dikatakan ini sebuah keajaiban dan mujizat besar sih ya untuk teman-teman Aquarius. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Five of Cups. Kemudian ada Six of Cups. Kemudian aku punya Five of Pentacles. Nah, luar biasa banget teman-teman ya. Dari ketiga kartu ini semuanya energinya positif. Ada sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian. Seperti ada sebuah surprise ya. Masalah-masalah yang mungkin kemarin sempat terjadi itu akan segera selesai tuntas. Ada sebuah keharmonisan hubungan rumah tangga yang bakal lebih baik, semakin baik yang insya Allah akan luar biasa. Kemudian dari masalah ekonomi juga beruntung. Dan kemudian komitmen itu terjaga dengan baik. Maka untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius yang sudah berumah tangga, ya syukuri ya terhadap segala hal apapun yang Tuhan berikan kepada diri kamu, karena dengan selalu bersyukur insya Allah untuk masalah kehidupan rumah tangga ya akan tetap terjaga bahagia, dan insya Allah untuk masalah rezeki juga bagus teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran.
Aku punya The Tower, ada Four of Swords, dan aku punya Six of Wands. Nah, jadi melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, teman-teman. Mohon maaf, memang situasi dan kondisinya nggak begitu memungkinkan ya. Energinya cukup buruk. Ya, dan bahkan hubungan kamu boleh dikatakan selama ini sudah sering putus nyambung, ya on off, bisa jadi. Dan kemudian kalau dikatakan hubungan kamu cukup toksik, ya seperti itu. Ya, seolah-olah memang saat ini dia benar-benar mengabaikan kamu banget. Dan bahkan potensi peluang bahwasanya hubungan kamu akan segera berakhir ini cukup terlihat sebenarnya, teman-teman. Dan di sini kamu sudah sering mendapatkan sebuah lambang, feeling, firasat ya menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya pasangan kamu ya kepada kamu. Kamu harus menjauhi pasangan kamu gitu ya, teman-teman. Karena apa? Ya mungkin karena ada beberapa hal yang selama ini selalu menyakitkan kamu. Ya, dia mungkin suka berbohong, suka manfaatin. Jelas dong, itu toksik. Ya, terkecuali memang dia perhatian, terkecuali memang tidak ada masalah ya, teman-teman. Tentu ini sesuatu hal yang harus kamu pertahankan. Tetapi ketika energi itu berbalik dari apa yang mungkin selama ini kamu harapkan, yang hanya merasakan ya, kamu hanya merasakan bagaimana tekanan beban itu kamu derita, teman-teman ya. Jadi untuk apa? Ya kamu bertahan dalam hubungan yang cukup toksik meskipun dapat aku akui ya, pikiran dan hati kamu tuh nggak selaras, nggak sinkron, teman-teman. Kamu takut kehilangan ya, tetapi hati kamu itu ingin pergi dari hubungan tersebut ya. Jadi harus mengikuti kata hati sih ketika memang hati sudah merasa tidak nyaman, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Eight of Wands, Wheel of Fortune, dan aku punya Five of Wands. Melihat tentang bagaimana energi kehidupan asmara kamu ya, bagi teman-teman Aquarius yang jomblo dan single, ada sebuah kemenangan besar sih. Ya, ketika mungkin selama ini kehidupan kamu selalu terhalang dengan beberapa energi ya, sehingga membuat kamu tuh sulit banget untuk bahagia di dalam kehidupan asmara, hubungan ya, ataupun di dalam kehidupan sosial, rezeki, keuangan seperti itu, teman-teman. Kenapa? Aku lihat perjuangan kamu di sini nggak main-main memang, ya. Ikhtiar doa kamu dan di sini artinya dari kerja keras kamu, ya dengan doa kamu itu balance seimbang, ya. Jadi seperti ada sebuah doa-doa yang bakal terkabulkan, termanifestasikan sehingga di sini nanti kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan. Ya semoga untuk masalah rezeki sih bagus banget teman-teman, nanti insya Allah ya kamu akan sukses. Tetapi untuk masalah jodoh tetap sih harus lebih selektif ya, jangan terburu-buru banget. Karena biasanya ketika sudah sukses berhasil bakal banyak nanti yang akan dekat dengan kamu, teman-teman. Ya, oke. Next, poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Four of Pentacles, The Lovers, dan aku punya The Hermit, teman-teman. Oke, mungkin inilah jawaban atas doa-doa kamu ya. Penantian panjang kamu, kesabaran kamu selama ini ya. Mungkin kamu orang cukup selektif. Oke, bagus, nggak apa-apa ya, namanya juga ingin mencari yang terbaik ya, teman-teman. Kemudian sesuai sih dengan kriteria kamu mungkin ya. Jadi seseorang yang saat ini dekat dengan kamu, teman-teman, meskipun mungkin awal-awal sedikit memicu sebuah keraguan, kebimbangan di dalam diri kamu, tapi kalau melihat dari energi ini sih seperti memang sudah takdir Tuhan, teman-teman ya. Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu berpotensi akan menjadi pasangan hidupmu. Kenapa? Ada ikut campur tangan Tuhan di sini ya. Seperti memang sudah takdir dari Tuhan, teman-teman ya. Jadi memang cukup positif sih energinya. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja ya yang akan keluar. Aku punya tanggal 3, tanggal 1, 29, tanggal 11, tanggal 2, 17, 23, 16, 28, 15, 21, dan 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.